luaskan rezekinya, amin. Disehatkan badannya, jasmani dan ruhaniannya, amin. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, amin. Insya Allah sebentar malam kita orang tidur yang nyenyak, amin. Saking bagusnya mimpi ada yang tidak bangun lagi, amin. Nah, siapa bilang amin? Nah? Sebentar tidur terus. Depot takut. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pada malam hari ini kita orang bisa datang di tempat ini dengan tujuan utamanya dua hal. Yang pertama adalah datangnya orang di sini untuk bertakziah atau menghibur keluarga yang beberapa hari lalu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedatangan kita orang di sini dianjurkan oleh Nabi, kalau mau datang di tempat takziah jangan dulu cerita yang lain. Usahakan topik pembicaraannya berkaitan erat dengan kebaikan dari almarhum. Karena itu yang dianjurkan oleh Nabi, maka Nabi mengatakan, "Fala taqulanna illa bi khairin." Jangan bercerita kecuali yang berkaitan erat dengan kebaikan. Jangan biasakan pergi di tempat takziah itu sama dengan mau reuni. Karena selama tidak baku dapa, hanya baku dapa. Aku ngana sekarang seperti itu hari ini kacau. Misalnya, jangan Pak. Topik utama pembicaraannya adalah yang berkaitan dengan almarhum. Kenapa harus kebaikannya yang kamu bicara? Fa innal malaikata yu'minuna 'ala ma taqulun. Karena malaikat itu akan mengaminkan setiap apa yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Sehingga itu kita orang datang di sini, keluarga minta adalah doa yang terbaik dari Bapak Ibu sekalian. Kita orang tidak tahu siapa punya doa yang Allah mau kabulkan. Makanya kita orang datang berdoa. Hafal doa orang yang meninggal kan? Hafal kan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina ada. Ya itu dia. Berarti ada makan tadi orang ini tidak baca doa. Yang masalahnya. Sehingga tadi doa makan orang lupa. Bagaimana doanya? Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah minimal itu dia yang salawat beserta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah akan sampai pada kita yang tetap menjalankan sunnah beliau hingga akhir hayat kita nanti. Bapak dan Ibu jamaah takziah yang insya Allah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya mohon maaf jika sekiranya modelnya tidak seperti Ustaz. Jadi boleh maaf budi para bate, para imam, para kasisi, sekali lagi mohon maaf. Kalau memang ada yang tidak yakin dengan saya suruh pulang. Tidak apa-apa ini. Jadi ada yang tidak yakin bilang kamari saya suruh pulang, serius. Tidak apa ini. Jadi boleh maaf sekali saya sampaikan boleh maaf ini, saya minta tolong mohon maaf. Kalau sekiranya ada yang salah nanti tolong diluruskan apa yang akan saya ceramai. Karena saya beberapa pekan lalu saya diundang di acara 7 hari, tapi dibikin pagi hari. Dan kebiasaan saya itu kalau mau datang di tempat takziah atau di tempat undangan, saya datang itu tepat waktu. Jadi biasanya 10 menit sebelum pelaksanaan, sebelum jadwal yang disebutkan, maka saya sudah ada di situ. Itu kebiasaan saya begitu. Karena saya itu datang sesuai dengan undangan. Yang mau undang belum datang, saya yang duluan datang. Saya hanya ingin memastikan saya itu tidak salah tanpa. Makanya saya datang di tempat itu. Saya tidak langsung masuk, ada berdiri pas di muka pintu masuk. Di muka pintu masuk itu biasanya ada tanpa meja yang taruh kue. Taruh kue pas di pintu masuk. Saya berdiri di situ Pak. Sekitar 5-10 menit saya berdiri. Tiba-tiba ada ibu-ibu keluar kamar dari dalam rumah. Nah, dia panggil saya. Dia panggil. Ada coba panggil yang saya bilang dapat lupa. Woi, saya cuek. Kan bukan saya yang dia ada panggil ini kan. Karena saya merasa bukan saya yang dipanggil, dia ada pulang. Woi, Pak dulu mana?
Ibani poolo berarti saya tidak panggil ini apa? Kemana nih? Saya datang ke sana, ibu panggil saya, iyo, ngane kita ada panggil. Kalau begitu ibu bikin apa saya? Apa dia bilang? Daripada ngane cuma berdiri di situ itu, dan cuma berdiam, coba ngane lihat kasanya dia di pinggir meja itu masuk. Bapak ada tas-tas di situ kan? Ada 4 biji tas jumbo di situ. Taruh di pinggir itu ada tas 3 itu ada isi nasi kotak. Saya angkat, saya tanya, ibu yang ini mau taruh di mana? Apa dia jawab? Taruh kasana di dapur. Saya ada angkat Pak 4 biji tas jumbo. Saya sendiri yang angkat apa? Saya Allah Bapak dia. Saya angkat sampai di dalam. Di tas jumbo yang terakhir dia punya kotak itu warna putih, berarti isi kue. Saya tanya, ibu, yang ini mau taruh di mana? Apa dia jawab? Karena tidak dia yang ada duduk-duduk belum pegang kue. Baru maksud ke ibu apa? Karena selimir kasar ada. Terpaksa pas selimir apa? Mana nih? Saya pas selimir Pak. Sementara asik-asik pas selimir, tiba-tiba yang Mbak undang Mbak telepon. Dia bilang, Ustaz, so di mana? Saya bilang perasaan sudah tadi tahu saya di sini ini. Baru dia bilang bagaimana saya tidak dapat lihat di Ustaz. Saya jawab bagaimana tipam dapat lihat kalau saya dapat selimir kue. Malah nih, kalau nyawa apa? Tidak lihat biar kecil-kecil begini Ustaz apa? Itu belum bagus sekali. Jangan pernah melihat orang itu dari sisi tampilan. Kalau cuma tampilan yang mau dikasih mengenakan, ini juga jadi masalah. Berapa banyak orang yang tadinya tidak punya tampilan yang biasa-biasa saja, tapi tatkala dia memiliki status, dia cara berjalan kadang-kadang sudah berubah. Beda kan dia sebelum jadi kepala lingkungan, yang si kepala lingkungan beda dia berjalan apa? Waktu masih biasa dia jaga togor, sekarang serta sudah di kepala kelurahan dia sudah keluar orang ama. Sama dengan orang tidak baku kanal. Tidak. Itu masalahnya. Tidak ada yang begitu di sini. Buat ditampar yang lain. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup ini yang Allah nilai itu bukan tampilan luar, bukan itu yang Allah menilai. Baru yang Allah menilai apa? Yang sebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Innallaha Ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak pernah mengukur orang itu baik hanya dari sisi tampilan luarnya saja. Kalau cuma tampilan luar yang Allah lihat, maka orang yang berjas jauh lebih mulia dibandingkan kita orang yang biasa-biasa begini. Ya kan? Tapi Allah bilang apa? Bukan itu yang saya mau lihat. Yang Allah melihat apa? Walakin yanzuru ila qulubikum. Allah itu mengukur kita orang semuanya. Yang dilihat adalah PDP hale. PDP apa? Hale. Makanya orang tua bilang apa? Oti hale lo, odu tua lo. Oti laku lo, odu tua lo. Pak alo lo. Tangguh lo apa? Kan kita kuncinya di mana? Di hale, anu piau hale menunu, pengu jatuh doia tu. Asalin piau cukup itu dia saja. Kalau bagus orang punya hale, tidak ditentukan oleh usia, karena berapa banyak juga orang tua pak oleh tuh hale. Padahal sesuatu menurut apa? Itu juga jadi masalah. Yang perlu kita orang kasih baik apa? Hati. Sehingga itu tadi Pak Imam baca ayatnya kan, tolak ukur orang yang bahagia tatkala datang kematian sama dia adalah apa? Allah panggil, ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Apa yang Allah bilang? Mana yang DP hati gagah? Mana yang DP hale gagah? Usianya panjang, hartanya banyak, anaknya sukses, semuanya dia miliki. Tapi DP hale biasa-biasa saja dengan orang.
Tidak ada yang berubah dengan orang. Biasa dia. Semakin tinggi dia punya status, semakin merunduk dia sebagaimana Pak Haji. Bukan semakin memes presando. Kemengian dan keangguannya luar biasa Pak. Padahal dia helikabus. Helikabus saja begitu Pak. Apalagi kalau jadi kepala desa. Mana nih? Suruh hari apa? Barangnya oleh tidak ini pada dia mau apa? Dia mau garis dari daftar bantuan. Ada yang begitu di sini? Tidak ada. Tidak ada. Kalau bagus hati Pak, bagus semuanya. Tuhan bilang cukup kasih bagus karena hati saja, aman secara keseluruhan. Tapi yang boleh tuh ada dulu. Jangankan orang lain, jangankan Allah, orang pun paratonya udah berkali. Ya kan? Jangan cuma DP senyum yang gagap, padahal DP hati tidak ada yang gagap Pak. Sebelumnya dia ini kalau bakudan dengan orang, tidak ada DP senyum. Kau tidak tahu sekarang sudah berapa bulan ini sudah bakudan dengan orang sudah senyum pun. Dia sudah ada togor-togor kita orang. Dia sudah sok kenal. Halo Oma bilang siapa Tidak kenal. Apa dia bilang? Masya Allah dia Oma tidak kenal saya. Betul? Karena dia masuk perasaan, makanya dia bilang, oh si ini. Tunggu-tunggu, siap-siap, nanti akan ada saatnya nanti. Dia diam balik. Dia mbak togor pada dia, halo Pak, apa dia jawab? Siapa dulu Tidak ada yang begitu di sini. Tanpa yang lain. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ini yang perlu kita orang mau kasih baik apa? Kasih bagus itu hati. Semakin bagus hatinya, ketika dia wafat nanti, maka kematian itu seperti pulang kampung. Makanya Allah bilang apa? Kalau hatinya bagus, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bagus kau punya hati, mati itu hanya seperti apa? Pulang kampung. Mati hanya seperti pulang kampung. Siapa yang takut dengan pulang kampung? Semua orang suka dengan pulang kampung. Sejauh manapun kita orang mau merantau, ujung-ujungnya pulang. Apalagi pulang kampungnya bukan biasa Pak. Pulang kampungnya fasilitas itu sudah disediakan oleh Allah. Ketika dia mati Allah apa? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannat. Pasti kamu akan masuk surga. Ini Allah sudah bilang. Makanya ingin mengasah hati ini Allah akan uji kita orang dengan dua hal. Allah menguji kita orang punya hati dengan dua hal. Apa itu? Ujian itu disebutkan dalam surah Al-Munafiqun. Apa yang Allah sebutkan? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kalau memang Anda itu beriman pada Allah dan memang hatimu itu mulai bagus, maka Allah bilang apa? Saya akan uji kalian dengan dua hal. Apa yang dua hal itu? Dua hal ini juga nantinya Allah sebutkan di akhirat nanti tidak ada guna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dua hal itu apa? Yang pertama adalah amwalukum. Adalah harta. Berapa banyak orang yang tadinya belum punya harta, baku kenal baik itu orang dengan dia. Gagas sekali baku ini, baku dapat senyum, baku ini senyum. Ketika dia mulai sukses, seakan-akan dia sudah lupa orang. Ya kan, ada yang begitu di sini. Padahal kita orang satu kelas kamar dulu, satu barmain kamar dulu. Motogor dia sudah menghadap Pak. Ya kan? Halo Pak, siapa Alat tipe sudah pun siapa Tiga bola bapak sama kanal. Dia sudah lupa tidak lagi bapak sama kanal. Yang masalahnya, kalau Anda punya kelebihan harta, apa yang Allah inginkan? Kalau Anda kita punya kelebihan harta, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin. Kalau Anda punya kelebihan harta, yang Allah inginkan berbagilah dengan apalagi sekarang ini Pak, alhamdulillah sebanyak orang pambai. Baik sekali orang pambai sekarang Pak. Saking pambainya dia senyum sogaga. Dan dia mulai juga Pak kasih sekarang Pak. Dia tidak minta dia kasih kan? Ibu sudah Pak?
Siap-siap Pak. Makanya itu luar biasa. Sejaga Bakaset. Tapi DP Bakaset, apa masalahnya? Pemberian itu tidak akan dianggap oleh Allah, diakibatkan karena beberapa hal. Apa itu yang membuat pemberian sekalipun banyak tidak dinilai oleh Allah? Yang Allah bilang apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Kalau memang Anda itu membakase, usahakan 3 hal jangan ada. Apa itu? Yang pertama ada disebut dengan mani. Mani itu adalah memberikan sesuatu kepada orang, dia mbak cerita tapi tidak memberikan tersinggung. Tidak ada bila akan kupiah dia, sana dia ada pakai. Cuma sampai di situ Pak. Tapi ada yang kedua, apa namanya? Ada itu apa? Tingkat pelembuannya tinggi. Jaga Pak pelembu. Ya elamai dong, yo dong gak susah. Ndek tita. Anu jatita. Anu Jawa. Titai. Tidak ada yang begitu di sini. Jadi masalahnya tingkat pelembuannya kuat Pak. Jaelah main dong gak susah yo. Ndek tita. Waku. Wauta lo bandoremu. Wauta dan seterusnya. Maka ini yang disebut dengan pelembuang. Itu pelembuang dengan kata-kata. Ada juga sekarang orang pelembuang dengan halus. Bagaimana cara pelembuang halus? Dia tidak baca cerita Pak. Tidak baca cerita dia. Cuman apa? Setiap kali dia bakase pasti ada DP foto di situ dan DP nomor urut. Pokoknya apa saja dia kasih, dia bakase Quran saja pada TPQ. Biasanya dia bakase Quran di TPQ. Mau buka ke sana halaman pertama pada DP muka. Saya juga suka tanya ini tipe yang 40 hari. Ya Pak, biasanya kan pembagian yasinan yang 40 hari yang ada DP muka di situ. Ini masih hidup, saya ada DP muka di Quran Pak. Kemana ada DP nomor urut? Oh ada di situ. Kita tahu siapa? Mar tidak ada yang begitu di sini, tidak ada. Urutan tanpa yang lain yang begitu kan? Di sini belum ada Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda punya kelebihan, usahakan berbagilah dengan orang. Syaratnya adalah jangan pernah berpelembuang kalau membakasi. Ikhlas kalau membakasi. Karena memang syaratnya di situ. Syarat apapun bentuk ibadahnya adalah mukhlisina lahuddin. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadahnya tidak ikhlas karena Allah, maka dipastikan ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, Allah akan datangkan harta sama dia, mau dilihat apakah akan berubah atau tidak dia punya keadaan dengan harta yang dia. Mau kasih dia ikhlas pada Allah. Tidak ada yang dicari kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Bapak Ibu sekalian, ujian itu hati akan diuji, akan Allah datangkan ujian hati yang kedua. Kalau lolos dengan harta, akan didatangkan yang namanya anak. Datangkan apa? Anak. Berapa banyak orang tua yang luar biasa perubahan hatinya diakibatkan karena anaknya. DP anak masih kakak ciri, biasa dia dengan orang. Tapi di saat DP anak sudah jadi orang, itu yang masalah. DP anak yang camat, DP mama yang mengit. Tidak ada yang begitu di sini kan? DP anak yang kepala desa, DP papa yang mengit. Jauh tawamu wala utamu hulalia baito tamu kita camat apa? Baru yang kedua kepala desa, yang ketiga kepala dusun, baru yang kepala yang apa kepala anak. Ini jadi masalahnya luar biasa. Perubahan hati dari seseorang diakibatkan karena ada anaknya. Makanya ketika kesuksesan anak ini yang luar biasa, apa yang terjadi? Perubahan hati dari orang tua itu mulai ada. Ini yang Allah tidak inginkan. Jangan sampai kita orang punya hati itu rusak diakibatkan karena harta, yang kedua diakibatkan karena dua hal ini Allah sebutkan apa? Tidak ada guna di akhirat nanti. Yang ada guna apa? Hatinya yang bagus. Makanya Allah abadikan ungkapan ini dengan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man
atallaha biqalbin salim. Tidak ada DP Allah. Berarti tidak ada majelis taklim di sini. Tidak ada majelis taklim di sini. Ada. Baru mana dia punya Allah begitu itu. Biasanya di majelis taklim itu ada begitu kan? Habis orang mengaji dia sambung Allah. Ini aku tidak ada. So lewat. Tadi dia tidak bilang ke sana Pak. Saya mau ulang. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Mudah-mudahan yang bilang Allah dipanjangkan usianya, amin. Amin. Diluaskan rezekinya, amin. Amin. Senantiasa disehatkan oleh Allah, amin. Amin. Salah sendiri tidak bilang Allah. Salah sendiri boleh ya. Makanya harus ada majelis taklim Pak. Kayaknya susah jam sekali saya baca ceramah ini Pak. Belum. Sudah. Jam baru 15 menit loh. Lagi. Agak sekali Pak bilang lagi ada dulu saya berdiri apa? Jangan sakit bitis Pak. Satu hari saya Pak berdiri terus sekarang. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini TV sebenarnya. Cek. Tidak usah kasih dia punya kode-kode lagi. Cek. Boleh? Jangan terlalu ancam dia punya, turunkan sedikit itu. Cek. Oh, baik, turunkan sedikit. Cek. Jangan banyak. Bilang kamar kalau suruh beres, suruh pulang saya. Cek. Boleh? Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya perlu saya ingatkan, semestinya ibadah yang kita orang lakukan selama ini usahakan harus ada dampak positifnya ke orang. Semakin bagus ibadahnya seseorang, itu dia diterima oleh Allah atau tidak akan ditentukan bagaimana silaturahimnya dengan orang. Karena bagaimanapun bagusnya ibadah yang kita lakukan, kalau silaturahimnya tidak bagus, maka ibadah itu tidak akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul sindir apa yang harus sampaikan? La yadkhulul jannata qati'a rahimin. Jangan pernah bermimpi masuk surga kalau jahat dia dengan orang. Berapa banyak orang yang gagal dari sembahyang, dia mampu takbir di atas sajadah, tapi takabur di luar sajadah. Soleh di atas sajadah, di luar sajadah toleh. Yang masalahnya, mau suruh anggap dia punya ibadah Pak. Coba barangnya mau tidak pakai itu Pak Haji, dia bukannya tidak menganggap Pak. Ada yang begitu di sini? Ya kan? Nanti pakai di Pak Haji apa? Coba nanti kalau tidak panggil Pak Haji, dia punya mindset nih, dia sudah datang angka-angka begini supaya mendapatkan DP kalau yang ada di sini. Aku di sini main Yang suci. apa itu? Jam tangan lo. Galak. Gelak suci. Jam tanda Ibu Haji itu kan ada orang yang begitu Bang, kita ini waktu taman dekat dengan dia. Karena saking dekatnya panggil DP nama kan, Ruslan, biasa yang begitu kan. Tiba-tiba kita orang dapat lupa dia baru pulang haji Pak. Kita orang panggil Ruslan, besok tidak mahaga apa. Oh dia ada yang bilang kamari uti. Apa nanti orang yang mau bilang kamari, panggil ke sana tipe haji dia nanti panggil tipe haji baru dia mahaga uti. Tidak ada yang begitu sih, coba panggil Pak Haji, padahal bukannya kita orang panggil langsung pas sore dia jauh. Ada yang begitu di sini? Tidak ada mah. Tinggal pakai kamar dia galang-galang itu Pak. Kalau kita orang naik haji, galang itu tanda di mana kalau kita orang dari sini kemudian pergi di Mekah, jalan-jalan di tempat yang baru apalagi gagah, biasanya berjalan.
asik jalan-jalan, tak salah jalan. Tidak tahu bahasa Arab, tidak tahu bahasa Inggris, yang dia tahu bahasa Gorontalo. Pakai bahasa Gorontalo orang Arab, dan tidak pakai apa? Apa yang dilihat oleh tentara atau petugas di situ? Yang dilihat itu galang. Dilihat galangnya, oh bapak ini tinggalnya di mana, kloter berapa, nginapnya di mana. Itu baru dia bawa kamarnya di sana. Oh tinggal di sini, dia antar. Ya, jadi tak salah jalan, fungsi itu galang supaya akan dikenal dari mana. Ibu pulang kamar di Batu Pinggir, orang asli asli kan? Iya masalahnya. Saya mau tanya lagi masalah jalan. Lagi masalah jalan, ada orang masalah jalan di Batu Pinggir, orang dia Batu Pinggir sendiri. Tiga. Lagi pakai itu dia mentang-mentang dia baru pulang haji kamar, syutingnya langsung sesukan bahu, bahwa tidak tahu mengaji. Tidak ada yang begitu di sini. Kalau ditampak yang lain, ibadah yang dia lakukan semestinya harus nampak, bukan pada bajunya, bukan nampak pada baju, bukan nampak pada tampilan, bukan hanya pada peci saja, tidak sama sekali. Tapi lihat bagaimana komunikasinya dia dengan orang. Semakin bagus sudutnya, dia semakin bagus dengan orang. Sehingga jangan sampai kita sampai kebaikan ini hanya dilihat oleh orang jauh tapi tidak dirasakan oleh orang dekat. Berapa banyak di barang Pak? Ada orang rajin dia sembahyang Pak, luar biasa DPI. Makanya hanya orang, kadang-kadang ada orang model begitu Pak. Dia hanya baik dengan orang jauh, tapi jahat dengan orang di sebelah rumah. Ada yang begitu di sini? Ada kan? Baik sekali dia dengan orang jauh Pak, tapi jahat dia dengan orang di sebelah rumah. Senyum-senyum gagah dia dengan orang jauh, butuh-butuh dengan orang di sebelah rumah. Ada yang begitu di sini? Tidak ada, boleh tanpa yang lain. Makanya orang dari kota datang kemari di sini, orang tanya, anak-anak tipe haji anak? Oh iya, siapa so? Dia tidak tahu, dia bertanyakannya waktu sebelah rumah dan Pak Haji dia tanya Pak. Siapa so? Anak bertanya-tanya Pak Haji, ipang baik sekali dia uti. Ini orang dari kota bilang, apa yang di sebelah rumah bilang? Apa? Baik. Anak bilang baik. Bang anak bilang siapa ini anak kamu gak berubah nanti kita di saat kita ada bilang ganti pagi itu. Bang anak bilang dia baik. Kita pe rumah ini dekat dengan DP rumah. Aku sebelah rumah. Itu DP rumah yang paling besar itu anak tahu. Kita pe rumah yang paling kecil itu. Anak tahu dengan dia bilang baik dia. Nanti dari yang ke sana setiap kali kalau dia basaku. Bersih DP halaman rumah anak tahu ke sana. Cuma nanti dia tahu setiap kali dia basaku DP rumah dia buang di mana anak tahu. Pak kita pe halaman apa? Tidak ada yang begitu di sini. Kalau tanpa yang lain. Kong siapa ini mana tidak marah itu Cipa Haji itu ada Pak ini kasana DP rumput dia buang panah pe halaman. Kita takut Pak. Siapa ini mana takut supaya nggak tahu kasana itu kepala desa dia apa? Kita nggak protes kamar dia mau garis kita dari PKH apa? Makanya kadang-kadang kita palatonya dengan biaya itu siapa ini? Bagaimana kita tidak palatonya mana tahu kasana? Karena dia jadi kompleks ini kamar ini. Kita pe rumah yang paling kecil. Baru setiap kamar ada bantuan BLT, PKH dan seterusnya tidak pernah dapat kita Pak. Palatonya kita. Apa yang kita susukan tanya pati ayah kita ini kalau masih masyarakat sini atau tidak? Kita ini hidup di sini, kita pe orang tua di sini, kita pe suami di sini, kita pe anak-anak orang sini tidak pernah dapat kita uti. Kemana nih? Apa dalam tukang kompor dapat dengar yang begitu Pak? Apa dia bilang? Mungkin karena belum tak vaksin tahu. Belum tak vaksin loh. Anak tahu apa? Vaksin 1, 2, vaksin 2 sesudah, booster sesudah. Demo tidak dapat apa? Satu tiada suka selamatkan jadi monster. Tidak ada yang begitu di sini orang. Mau ditampak yang lain yang bapak gitu itu. Apa yang terjadi? Jangan marah tukang kompor dapat lihat Pak. Jangan marah karena begitu itu. Baru apa? Coba apa kalian karena PKTP. Apa dia bilang? Bagi apa nih KTP? Oh, lama ini makan-makan KTP kita so awas. Jangankan dengan orang ditanpa fotokopi KTP saja so bosan apa lihat Pak kita. Ya apa ini? Oh, lama fotokopi. Oh, lama fotokopi. So satu ring kita dapat fotokopi dia buat tidak cari-cari batuan. Alat nyawa kita apa?
kompor bilang jangan bagi jangan ya kemana PKTP serta kasih kasaran KTP Pak dia baca. Oh, pantasnya tidak dapat bantuan siapa ini? Mana Pemarga tidak sama dengan ketua RT Pemarga apa? Makanya mana tidak dapat bantuan? Tidak ada yang balik di sana. Orang Bakasnya itu nanti yang satu marga dengan dorang. Tidak ada kan? Tidak ada kan? Makanya biar basar dia ke rumah pasti dapat bantuan satu marga itu. Tidak ada yang begitu di sini. Saya bukan orang sini, jadi saya tidak tahu pol yang ada di sini. Saya yakin tidak ada yang begitu di sini orang. Di belakang rumah le kayu seram. Apa yang dikandung bilang? Bagaimana mau kasih kesana bantuan pada orang ini? Ambala pajak orang tidak jaga bayar pun. Mau suka minta bantuan pun tidak jaga bayar pajak. Nah, itu juga jadi masalah. Selalu nasi ibu pajak. Itu satu orang. Banyak sekali. Itu juga masalahnya Pak. Bagaimana kita orang mau bayar ke sana Pak? Waktu penerimaan BLT orang sepotong duluan pun. Ini juga jadi masalah. Jaga kepala nyawa orang Pak. Kita harus jaga hawas dengan di desa ini. Ya Pak, ini mana jaga hawas? Mana tahu ke sana setiap kali pergi di kantor desa, tak tulis di kantor desa itu pengurusan administrasi ayat itu. Bilang kemarin kalau Somaraju semua bilang saya harap halus sekali orang mau kasih berhenti ini luar biasa. Udah doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang kasih mati lampu bilang kamari saja. Omalali. Karena tahu setiap kali kita pergi kantor desa, karena tahu apa? Tak tulis pengurusan administrasi gratis. Baru mana tahu kita ada baru urusin surat keterangan baru-baru ini kemarin kita ada 5 orang atau 10 orang setahu waktu itu ada antri. Mana tahu apa dia ada minta akan uang kita orang putih. Buat 20.000 satu orang, karena itu saya kita 10 orang dan 200.000 dia punya. Baru kalau kita orang tidak mau kasih apa orang bilang mati lampu. Apa dia bilang lagi? Habis akan tinta print. Jaringan susah. Pak itu orang jangan bilang putih. Tidak ada kantor desa yang begitu di sini kan? Tidak ada kan? Ada. Jangan terlalu jujur kali Tidak ada yang begitu di sini, tidak. Kau di tempat yang lain yang begitu itu. Kalau di sini tidak ada. Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin bagus ibadahnya seseorang, maka semakin bagus juga komunikasinya dengan orang. Itu ukurannya, bukan dilihat pada tampilan luar. Makanya semakin bagus ibadah, kalau tidak ada perubahan dalam kehidupan dia sehari-hari, maka ibadahnya akan menjadi fitnah bagi dia. Akan orang bilang lagi, woi mau pijat tabian dulu, mau jam mulai tuh hari. Salam balik. Mau pijat tabian, mau jagung giliwak, mau daripada itu dipahajin, sampai gila apa? Pijit lagi haram. Tatapangan atau kesana buat moi. Lepas saya tidak ada yang begitu di sini haram. Beri tanpa yang lain. Oke Ibu sekalian, maka apalah artinya ibadahnya Torah kalau nantinya akan jadi begitu yang diinginkan oleh Allah, apalagi berkaitan dengan sholatnya. Apa yang kau bilang? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal. Semakin bagus ibadahnya nampak pada tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nampaknya di situ. Bukan hanya sekadar ini menganggap A, menganggap B dan seterusnya. Kayaknya susah kerja mah. 20 menit. 15 menit lah. Dari tadi apa? Lagi berapa menit sebenarnya? Lagi. Hah? Jam berapa itu? Tidak ada jam sana. Jam 9 berarti susah jam. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ibadah yang dilakukan semestinya harus nampak dalam kehidupan sehari. Jangan merasa anto dengan ibadah.
mentang-mentang sudah jadi tipe imam untuk tidak masuk surga ya. Mana nih? Seakan-akan cuma dia yang penguasa masjid itu, yang lain tidak boleh apa. Henge kan seterusnya. Itu jadi masalah. Maka mohon maaf saya ingatkan, jangan sampai ada lagi istilah Dipo Modelo. Jangan ada lagi istilah Dipo Modelo. Harus ada regenerasi dari sekarang. Kalau saya mau tanya, ada tidak anak muda yang tahu babi kili di sini? Ada. Mulai kurang, tadi tidak ada saya lihat. Yang batahlil anak muda ada? Ada. So, tidak ada Pak. Yang tahu tentang adat lagi anak muda ada? So, tidak ada Pak. Maka saya ingatkan semua para pemerintah, saya sudah ingatkan beberapa pejabatnya, saya ingatkan apa? Tunggu akan ada 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, semua tradisi akan habis. Ini lale mau hilang Pak, nama lohuai hilang semua. Kenapa? Tidak ada penerusnya. Anak mudanya tidak ada. Karena masih ada istilah itu di Pomodoro, mehli olang ayo beti. Ada yang begitu di sini? Tidak ada. Makanya berikan ruang kepada anak-anak muda. Berikan ruang kepada anak muda. Bapak Ibu sekalian, di Pohuato itu Pak, tuan hakimunya itu kan setara qadhi. Itu umurnya yang belum 40 tahun Pak, masih lagi sekali, masih 38 kalau tidak salah, 36 kalau tidak salah. 35. Itu masih lagi Pak. Tapi dia tuan hakimu yang setara qadhi. Imam besar Masjid Agungnya itu Pak bukan orang tua Pak, anak muda yang sekitar usia 20-an tahun, 25 kalau tidak salah. Masih lagi sekali. Kenapa? Dimulai dari sana. Karena ada regenerasi yang luar biasa. Maka tidak boleh ada lagi istilah di Pomodoro. Saya pengalaman Pak. Saya pernah singgah di salah satu masjid. Saya mau sholat maghrib di situ. Singgah sholat maghrib di tempat itu. Karena saya singgah, Pak imamnya kebetulan aku kenal dengan saya. Pak imamnya. Sehingga beberapa jamaahnya juga kenal dengan saya. Sehingga pas sudah kamat, baku-baku tolak Pak. Saya ditolak untuk jadi imam. Saya tidak mau. Di Pak imam tolak, saya tidak mau. Mohon maaf Pak imam, saya tidak mau. Karena dia ada di Pak imam. Karena sudah baku tolak, akhirnya saya mengalah. Saya datang, semulai maju depan. Saya mau maghrib ini Pak, masjid pasar ini. Saya tidak bilang masjid imam. Maksud saya sudah dalam situ, sudah mau mulai takbir. Saya bilang sampai lurus dan perhatikan soft, oke? Silakan dilihat kiri kanannya. Semua takbir saya Pak. Semua takbir Allah. Pas mau Allah. Ini. Kaget saya Allah. Mana? Ada Teopa, ada Bataria akan Allah. Terpaksa hinggi Pak. Tidak jadi batakbir Pak. Tidak jadi apa? Saya tidak marah, tidak tersipu juga tidak. Yang disayangkan apa? Tiopa itu Pak. Tiopa itu luar biasa. Memang tipe Haji Olohan. Amalah pemuka apa tak salah-salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada yang bagi di sini orang. Apa yang lain? Dia kasih hinggi Allah. Indah-indah masjid kecil, masjid pasar Allah. Terpaksa mundur Pak Allah. Kenapa? Itu mungkin karena masih merasa belum boleh. Akhirnya apa? Satu pekan setelah itu saya ceramah di salah satu tempat. Kebetulan ada yang pejabat yang wafat. Saya ceramah. Pas saya bagi saya dapat lihat di muka saya apa yang bagi itu apa? Harus saya susukan bilang masih ke kanan saya. Itu juga jadi masalah. Astaga. Makanya Bapak Ibu sekalian, harus ada regenerasi. Harus ada anak muda yang ditampilkan. Kalau ada anak muda yang tahu, jangan juga merasa tak. Dan perlu saya ingatkan bagi para orang tua sekalian, jangan pernah samakan itu anak dengan DP Papa. Karena bisa saja akan beda. Karena kan ada yang begitu Pak, DP suara gagah, dia punya hafalan banyak, bacaannya luar biasa, tapi dulu tidak mau kasih bahagian. Jangankan bayang, Pak, bahagian pula tiap kasih. Mana yang mau bahagian? Tidak. Kenapa Pak anda tahu jawabnya? Tidak cocok dengan bayang Pak. Ya Pak, karena suara gagah bahagian, bahwa yang batas itu beduk kenapa Pak?
Nah, tahu di mana dia betul beduk dia batu teolog agak pada pembunyi. Tahu dia pembunyi betul beduk dia apa? Tahu yang begitu itu? Waren. Apa dulu itu? Dia cara patoki gak Pak? Apa itu? Ayah bilang, tidak layak karena baik orang. Tidak layak karena baik apa? Pokoknya apa tidak pas. Nah, itu masalahnya. Padahal jangan pernah samakan orang tua itu dengan DPA. Bisa saja anaknya akan jauh lebih bagus dari yang lain. Makanya dikasihlah kesempatan pada anak-anak muda. Kalau anak muda sekali-sekali anak muda bisa Mbak Imam di sini. Imam besar masjid kecamatan anak muda boleh Mbak Imam? Boleh. Kan beda dari kualitas anak muda Mbak Imam dengan orang tua Pak. Kalau anak muda kan dari takbir sudah Allahu Akbar. Kalau orang tua Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada yang begitu di sini. Kadang-kadang biar nanti baku tahan dengan yang begitu orang daripada dia coba togor dulu orang begitu kadang-kadang marah apa? Opa belum aku kayaknya kurang pas di opa memang aja. Apa dia bilang? Walau tahu? Supaya anak tahu kasana ya kita ini imam di sini sebelum anak papa lahir. Ada yang begitu di sini tidak ada Pak. Mana lihat? Tapi kalau anak muda yang Pak Imam kan gagah. Allahu Akbar. Gagah dari takbirnya semuanya bagus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Gagah kan? Beda dengan begitu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita orang ini mau pergi di masjid Pak, karena ada masalah banyak sekali di luar masjid. Datang di masjid, harapannya mau hilang ini masalah, ya kan? Hilang beban. Kenapa sudah datang sama Allah? Ini bukan tidak Pak, bukan hilang beban, tambah beban. Tambah pala nyawa. Akhirnya apa? Yang keluar masjid dapat dosa semua. Tahu siapa yang Mbak Imam tadi? Iya bilang. So, suara pas-pasan bambe ayat-ayat panjang putih. Ada yang begitu, tidak ada yang begitu di sini Pak. Makanya harus ada regenerasi Pak. Harus ada regenerasi. Ibu-ibu juga harus rajin aktif di majelis-majelis taklim. Kalau majelis taklim di sini pengajian atau kajian? Ya, pengajian atau kajian? Pengajian. Pengajiannya pakai piring seng atau tada turus? Tada terus atau tada terus? Tada terus. Pakai piring seng. Karena saya pengalaman Pak, pakai piring seng itu 2 kali topi dong mereka. Habis dari situ apa dan bilang Ustaz orang tidak ekonom. Itu ibu-ibu, tapi bukan ibu-ibu di sini yang begitu Pak, ada ibu-ibu yang tanpa yang lain. Makanya orang kalau mengaji di masjid, dari ribut masjid taksi. Taqabbalaulahu minkum. Ada yang begitu di sini? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tidak ada yang begitu di sini. Makanya dia punya ketua takbir masjid setiap hari Jumat jaga stres. Orang sampai ke 10 mikirnya aku baru ada 3 sampai 5. Bagaimana tidak merusak itu mengaji begitu apa? Ijazul kiratil arrojim jablaha. Ya masalahnya. Makanya muncul yang namanya wudhu. Diingatkan pengajiannya, kasih bagus itu mengaji.
Nah, diingatkan, dibuat tradisi yang namanya ulummu dalam bentuk bahasa Gorontalo, sengaja disisipkan di pengajian-pengajian agar supaya terkontrol kita orang mengaji. Salah ibu pengajian. Pernah bawa ulummu sini? Ada. Coba gimana pun? Cuma 3 kata, cuma dia 3 kata. Popio ngadimu, ngadimu popio nabi-nabi hidup. Dengar baik-baik. Popio ngadimu, ngadimu popio. Baru bilang apa? Intro. Kan? Coba sama-sama. Boleh kan? 1, 2, 3. Oh, pio ngadimu. Maka ngadimu kopi. Baru itu masuk. Taqabbalallahu minkum. Gigit ke sana dia. Tidak ada yang begitu di sini. Boleh tanpa yang lain. Makanya mengaji itu Pak harus hati-hati karena beda dia dengan baca Quran. Baca Quran beda Pak. Satu huruf salah, salah semuanya. Jangankan satu huruf Pak, barisnya sama. Tapi tanda panjangnya yang beda, artinya beda sekali Pak. Contoh kasus apa? Misalnya ada ungkapan kata mata dengan mata, tulisannya sama. Bedanya di mana? Tanda panjang. Jauh artinya Pak. Mata artinya kapan? Mata artinya mati. Makanya kenapa kita harus betul-betul perhatikan cara mengaji satu demi satu. Kenapa orang tidak mau basamai? Karena dia kebahagiaan juga Pak, bukan bapak yang basamai, tapi bapak yang bakal lain. Ayalah salah. Ayalah salah. Masalah apa malah nih? Bukan hayalah sholat, tapi hayalah salah. Ayo angkat pedang di sana. Dia tidak mau masalah, ya bapak cuma bapak yang bakobongin orang bahagia. Ya Pak ini DP bahagia juga. Tulisannya sama Pak, tanda panjangnya sama. Bedanya di mana? Hanya beda di tasbih. Tapi artinya jauh Pak. Hayya alal falah dengan hayya alal falah. Bedanya di mana? Di tasbih. Tanda panjang, tulisan semuanya sama. Tapi beda artinya Pak. Kalau falah artinya kemenangan, falah itu artinya berkebun. Jauh Pak, makanya itu kenapa perlu harus kasih bagus itu bacaan Quran. Makanya ada yang disebut dengan mengasah kesalahannya kan. Jangan di tempat pengajian itu mengasah kesalahan lo tahu, ijau tahu gimana. Omong-omong. Ada yang bagian berisi? Tidak ada. Makanya jadi majelis Carlota itu jarang. Diperbaiki bacaan Qurannya. Kenapa bacaan Quran harus dikasih bagus? Dalam riwayat disebutkan apa? Man arada ayyatakallama ma'allahi falyaqra'il Quran. Siapa yang ingin berbicara dengan Allah, maka dia harus baca Quran.
Makanya baca Quran tidak boleh sembarangan, harus ada aturan mainnya. Kenapa harus kasih bagus? Saya baca cerita dengan tim baca kan tidak mungkin kasar. Kata demi kata harus ditepati supaya memang pas dan pasangan juga akan mengerti. Tapi kalau misalnya tidak punya juga tidak ada. Ini hanya bicara dengan orang, bagaimana bicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu harus ada itu taman pengajian khusus ibu-ibu. Kemudian ada apa namanya? Ada majelis taklim, tadarus dan seterusnya, bukan tadarus pol ya. Pokoknya tadarus itu perlu. Di sini ada taman pengajian. Alhamdulillah kalau begitu. Saya kalau di kota punya rumah Quran, namanya Darul Khairat. Ya. Santri saya itu hampir 400 orang. Di saya. Pengajarnya lumayan banyak, ada hampir 38 orang pengajar di tempat saya. Jadi satu guru itu hanya 10 anak, tidak boleh lebih dari 10 anak. Kalau di sini pengajiannya satu guru berapa anak? 30. Makanya dia satu bulan mengaji, satu tahun dia mengaji terus satu terus. Ini mengaji boleh satu terus. Bagaimana tidak mau cek dia ke guru anti? Kan kalau satu orang guru 30 orang santri. Itu jadi masalahnya. Baru sudah gak malas-malas terus saja mengaji. Mengaji. Ya Pak ini sudah tidak jaga cari-cari kantor desa. Kalau orang orang suruh bikin laporan di guru ngaji orang lapor. Soal 4 bulan tidak cair ada. Serta masuk ke 4 bulan, yang bulan yang keempat itu dia bayar sebulan 1 bulan 2 bulan 3 dan tidak bayar. Tidak ada yang begitu di sini. Tidak ada. Tanpa yang lain, makanya tiba yang mau soalnya sebaik. Karena setiap jaga cair gitu. Itu pun guru ngajinya 200.000 itu 1 bulan. Kalau sini barang 1 bulan dari desa. Guru ngaji 600. 600 DP laporan 1.000. Itu juga jadi masalah. Astagfirullah. Makanya tidak boleh Pak. Kalau mau ingin manajemen rumah Qurannya yang bagus, maka tidak boleh satu di taman pengajian itu melebihi dari 10 orang. Tidak efektif. Di tempat kami Pak, belajar mengajinya cuma sedikit tempo Pak. Mulai dari jam 2.15 siang, itu dijemput setengah 9 malam. Apa sedikit tempo? Dari jam 2.15 siang, dijemput setengah 9 malam. Berapa mengaji bisa sedikit tempo. Di sini berapa? Dimulai jam apa, selesai jam 5. Baru DP surut, DP santri 30 orang. Bagaimana bisa mau cepat selesai? Sehingga DP guru orang mana? Yang satu mengaji, sudah, yang berikut. Berikut. Selesai. Ya kan begitu itu masalahnya. Jadi itu memang tidak bisa Pak. Harus ada satu guru, memang hanya 10 orang. Dan saya ingatkan bagi guru-guru ngaji, tidak boleh guru ngaji kasar. Tegas iya, marah iya, yang penting jangan kasar. Awas. Jangan Pak, tidak ada guru ngaji yang bagi sini kan. Jadi anak-anak setiap mengaji apa? Siapa tidak mengaji? Pak Ustadz bikin takwa dalam hati. Tegas iya, tapi jangan kasar. Di kami Pak tidak boleh ada santri, ada guru yang kasar Pak. Kalau berani ada guru yang kasar, saya kasih buat. Karena memang guru ngaji di saya Pak tidak ada boleh 500.000 1 bulan Pak, tidak ada. Itu masalahnya. Bapak Ibu sekalian, guru ngaji harus tegas iya. Tapi catatannya jangan karena pernah terjadi Pak. Apalagi anak-anak sekarang itu luar biasa sekarang. Cara dibentuk Saya pinggir. sekarang bikin sekolah namanya Ilmi Tahfiz Darul Khairat, sekolah SD. Kalau di sini SD kelas 1 diantar jam berapa? Jam 7. Dijemput jam 12 kelas 1 SD. Kalau di saya Pak bisa dikit tempo. Diantar jam 7 pagi, dijemput jam 8 malam. Serius kelas 1 SD. Sekarang sementara berjalan begitu. Diantar jam 7 pagi, dijemput jam 8 malam. Tidak boleh ada HP. Tidak, tapi tidak ada anak-anak yang mendongkol, tidak, semuanya semangat. Bayangkan saking semangatnya, orang nyamannya itu anak-anak. Bayangkan apa?
biar ada sakit panas, orang tetap mau datang ke sekolah. Itu orang tua yang stres. Biar nanti ustazanya yang bilang pulang, baru itu dia mau. Tapi kalau hanya ini tetap dia datang, biar panas Pak. Itu kejadian sampai. Tidak boleh ada HP selama belajar. Akhirnya apa? Baru 3 bulan orang sekarang sudah tahu mengaji dan sudah setengah juz hafalannya. Kakak ciri, kelas 1 SD dimulai ada faktor kenyamanan luar biasa. Kita orang buat begitu, sehingga kita buat ada pesantren selama 10 hari, selama 1 bulan wajib mondok anak kelas 1 SD. 1 bulan 1 minggu 1 kali, selama 1 minggu. Selama 1 minggu tidak boleh dijenguk oleh orang tua. Kelas 1 SD Pak. Tapi alhamdulillah anak-anaknya nyaman. Makanya yang penentunya adalah guru. Guru tidak boleh kasar. Tegas iya, tapi jangan kasar. Poinnya ada di situ. Makanya pernah terjadi ada guru ngaji yang memang agak kasar sih. Pokoknya sekolahnya dia marah-marah. Aku sekarang itu begini. Nah, namanya anak-anak muda sekarang, anak-anak pengajian, anak-anak kakak ciri sekarang kan yang bebas protes luar biasa Pak. Datang gitu anak, Ustazah, siapa tuh Ustazah kuat marah-marah sama saya? Proposan saya tuh Ustazah kuat marah-marah. Sebenarnya apa saya kesalahannya Ustaz? Coba kan dia bilang gitu. Anak-anak sekarang, Ustazah itu tambah pelatunya apa? So yang bagian ini yang Ustazah bikin pelatunya apa nih? Tapi supaya anda tahu kesana, kenapa tuh Ustazah marah sekali sama anda? Supaya anda tahu kesana, ini sama gara-gara apa? Ya maksud saya papa Ustazah? Iya mana papa lagi dengan tanya. Kenapa papa kiapa? Supaya anda tahu kesana, kenapa papa itu? Iya Ustazah, kiapa saya papa. Pak bilang supaya anda tahu kiapa. Kenapa papa itu supaya anda tahu kesana itu Ustazah pemantan. Itu juga saya. Makanya ini terakhir saya ingatkan bagi para orang tua sekalian, mari semangatilah untuk menjadikan kita orang punya anak itu jangan pernah bosan Pak. Semangatilah. Ya. Di kami Pak, di kota itu santri kami Pak dari Tonala ada, dari Bongomeme ada. Jalan antar ke sana kemari jauh Pak. Pernah saya tanya ada salah satu orang tua pengusaha gula Pak, sukses. Saking suksesnya dia berusaha gula maka dekat. Pengusaha gula yang saking suksesnya maka dekat Pak. Berarti penyakit tuh. Dari mana Bapak Ibu tahu? Dari Upomela. Tahu Upomela? Bongomeme. Jauh sekali Pak. Diantar. Saya tanya, Pak, tidak ada taman pengajian yang lain? Jauh sekali baginya baru diantar begitu Pak. Diantar jam, kalau awal-awalnya orang itu diantarnya dimulai jam 3 sore, dijemput jam 10 malam. Awal-awalnya orang begitu Pak. Dan itulah. Tapi sekarang kita sudah ini diantar jam 2.15 siang, kemudian jemputnya setengah 9 malam. Tiba tidak mau cari taman pengajian yang lain yang dekat-dekat. Apa dia bilang? Untuk fokus pada hafalan itu yang tidak. Baru yang berikutnya Ustadz, bukan masalah jauhnya, bukan masalah hafalan sebenarnya. Saya ini secara jujur Ustadz, saya jarang saya punya ibadah. Jarang saya beribadah Ustadz. Tapi masalahnya adalah saya sengaja capek, saya tahan, saya pesakit, apalagi dia mau ampal ada bawa jalan. DP motor Pak, bukan motor Gaga, motor Supra Pak. Bukan ini NMAX, X-Ray, bukan Supra Pak. Berarti motor mulor. So tua Pak, dia antar jemput dia punya anak luar biasa. Apa dia bilang? Ustaz, sengaja saya bercapek-capek berletih-letih saya mengantar saya punya anak. Saya berharap di akhirat nanti kalau saya punya mulut ini bercerita sama Allah, bisa saja Allah tidak percaya. Harapannya saya apa? Biarlah saya pepanyaki yang bersaksi di hadapan Allah bahwa saya itu sudah berusaha menjadikan saya punya anak soleh. Saya pepanyaki yang bersaksi, biar saja itulah. Saya berusaha mengikhlaskan saya punya hati untuk datang mengaji dan seterusnya. Luar biasa pengorbanan orang tua. Makanya di sekarang ini Bapak Ibu sekalian, orang tua semua serba suka. Luar biasa. Yang dibutuhkan dari orang tua apa? Pengorbanan materi dalam belajar. Tidak ada waktu kan? Maka titipkan atau simpan mereka di taman-taman kajian, di rumah-rumah Quran yang ada. Mudah-mudahan di sini bisa ada rumah Quran. Ada rumah Quran di sini? Belum ada. Silakan dibuat. Nanti insya Allah saya akan bantu dari sisi manajemennya, tata cara pengelolaannya, manajemen guru-gurunya nanti saya akan bantu. Bagaimana cara mengajar dan seterusnya, insya Allah saya akan bantu. Silakan datang di tempat kami. Saya beli kuota itu punya penginapan Quran.
punya penginapan kurang khusus anak-anak yang memang luar biasa. Semuanya fasilitas full AC. Semuanya ada di tempat kami. Jadi kalau ada guru-guru yang belajar di sana, insya Allah gurunya gratis belajar di tempat kami. Magangnya 1 minggu lah. Nanti DP prak dari sini ke sana itu di ayah bertanggung jawab. Bukan saya bertanggung jawab. Kalau di sana gratis. Belajar di saya gratis. Langsung praktek bagaimana menghadapi. Di tempat kami Pak, usia 4 tahun. Dari usia 4 tahun. Dari yang pagi, kemudian sore hari. Itu usia-usia 4 tahun. Ada PAUD kurang. Di tempat kami Pak, itu usia anak-anak 4 tahun itu kan biasanya belajar kalau pergi di TK ribut atau tenang. Kalau datang di kami Pak, di rumah Qurannya kami atau di TK-nya kami, datang di situ tidak ada satupun anak yang bermain di saat belajar. Semuanya tenang di tempat dulu, tidak ada yang kesana kemari Pak. Tidak ada yang mama nangis, papa teriak, papa kalai, tidak ada. Kenapa? Yang diajarkan adalah adab. Ada 400 orang santrinya kami Pak. Ketika ada orang tua yang datang atau ada orang dewasa yang datang di situ, orang tidak berani sembarangan lewat di muka para muridnya atau orang yang pasti datang itu lewat langsung merunduk, izin Ustaz tadi, izin lewat. Nah, yang ditanamkan itu adalah adabnya yang luar biasa karena sekarang sudah tidak ada, sudah susah mencari begitu. Sehingga itu bagi para orang tua, marilah kita orang berlomba-lomba untuk menjadikan kita orang punya anak itu soleh. Kita orang meninggal ke sana, aset berharganya adalah anak yang soleh. Waladun solehun yad'u lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Amin. Ya Azizu ya Ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an. Allahumma aqina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma tsabbitna ma'al iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa khadim lana minal jinni ma'al iman. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal ni'mati wa abwabal salamati wa abwabal quwwati wa abwabal afiyati wa abwabal rizqi wa abwabal hidayati ilani ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna azrahu wa la taftinna ba'dahu. واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. بجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Kepada Ibu hadirin jemaat takziah yang dirahmati Allah, demikianlah ceramah takziah yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Ruslan Daimanto. Semoga apa yang disampaikan tadi akan bermanfaat bagi kita sekalian. Amin. Bapak dan Ibu hadirin jemaah yang hadiri jemaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah seluruh rangkaian acara pada malam hari ini dengan melawaskan basmalah, dengan meletaskan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Seluruh rangkaian pada malam hari ini dinyatakan selesai. Amin.